Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yamurna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم فيهجرنا بزمرتهم إلى عافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal izza ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma amta qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah akil baligh, adalah mengetahui tentang Tuhannya dengan yakin. Ini petikan dari kitab Zubair. Pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan yakin. Kemarin kita bicara yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah masuk ke dalam agama Islam. Itu kewajiban seluruh manusia yang telah baligh di dunia. Nah,
Setelah masuk jadi orang Islam, apa kewajiban pertamanya? Kewajiban pertamanya jadi orang Islam sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji dan yang lainnya, wajib mengenal Tuhannya dengan yakin. Maksudnya yakin itu adalah dengan menggunakan dalil. Yakin itu bukan asal mantep, bukan. Tapi yakin itu menggunakan dalil, mengimani Allah dengan menggunakan dalil. Nah, yang dimaksud yakin itu mengeluarkan kita dari 4 perkara. Yakin harus tidak boleh ada di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, zon. Zon itu apa? Zon itu menduga kuat. Saya punya dugaan kuat. Dugaan kuat ini menyangka sesuatu dengan ada yang menguatkan. Contoh, seseorang mau menemukan arah kiblat. Coba kita kalau sholat ngadepnya kemana? Kiblat. Kiblat kemana arahnya? Hah? Iya. Kalau dari sini Ka'bah kemana arahnya? Kamu tahu? Pasti. Hah? Enggak pasti enggak, kalau ke arah satu pasti enggak. Apa zon? Pasti itu kalau kamu di depan Ka'bah itu pasti namanya. Orang sama-sama enggak lihat kok pasti. Kamu menduga kiblat ke arah sana pakai apa? Maka alat itulah yang namanya menduga dengan dugaan yang kuat. Alat itu untuk menguatkan kita bahwa Ka'bah ke arah sana. Apa alatnya? Kompas. Ya, jadi kompas ini kita pakai untuk menentukan arah kiblat. Di dalam kekuatan kebenarannya itu menduduki kekuatan 75%. Namanya dugaan kuat. Kayak contoh beginilah, saya mau ke rumahnya Habib. Habibnya pasti di rumah kan? Bisa di rumah, bisa enggak di rumah. Nah, ketika kamu ke rumah saya, kamu lihat ada mobil saya. Dugaannya menguat. Itu menguat itu menjadi 75%. Habib ada nih, pasti itu ada mobilnya. Ada mobilnya itu tidak bisa jadi kepastian 100%. Habib pasti. Bisa saja saya naik motor, saja saya dijemput orang. Namanya apa itu? Dugaan kuat. Kalau kamu pas ke depan rumah saya mobilnya gak ada, dugaannya menurun menjadi 25%. Gak ada kayaknya nih. Kenapa? Mobilnya aja gak ada. Ya. Orang mengimani Allah tidak boleh pakai dugaan. Contoh, Tuhan ada enggak? Ada. Buktinya apa? Langit bumi ada. Ditanya, kalau langit bumi enggak ada gimana? Enggak ada kali. Nah, ini dugaan namanya. Langit bumi
dipakai menjadi menduga-duga kalau Tuhan itu ada. Iman yang begitu tidak sah, karena dia tidak mengetahui tentang Tuhan dengan yakin, tapi hanya menduga-duga Tuhan itu ada. Buktinya mana? Itu ada ciptaannya langit bumi. Lah kalau ciptaannya nggak ada, mau nggak tahu saya. Nggak boleh iman begitu, nggak boleh. Kita harus yakin Tuhan itu ada. Mau ada langit, mau ada bumi, mau nggak ada, Tuhan pasti ada. Itu namanya iman dengan yakin, yang kebenarannya harus sampai 100%. Apa yang digunakan untuk menduga sampai 100%, untuk iman 100%? Pakainya apa? Pakainya dalil. Jadi dalil itu mengeluarkan kita yang pertama dari dugaan yang kuat. Namanya apa? Dzon. Yang kedua mengeluarkan kita dari namanya syak. Syak itu berada dalam kondisi 50-50. 50% ada, 50% tidak ada. Tadi kita mau menentukan arah kiblat, tapi kompasnya nggak ada. Gimana? Kemana arahnya? Matahari nggak ada. Nggak ada. Gimana? Nggak ada orang. Gimana? Itu namanya syak. Ketika kita memaksakan diri menentukan, nggak ada alat, nggak ada kompas, namanya ragu-ragu 50. Kamu di tengah jalan ada perempatan Jakarta, Surabaya, tapi nggak ada tandanya, kamu harus memilih. Kalau kamu pilih salah satu, namanya syak. 50-50 bisa iya, bisa. Kamu ke rumah saya, sebelum sampai rumah saya, sebelum lihat tanda-tanda, kamu berada pada posisi 50-50. Habib bisa ada, bisa nggak ada. Ini namanya tanpa dalil, tanpa apa, itu 50. Harus iman, nggak boleh pakai syak. Nggak boleh iman itu ragu. Tuhan ada nggak ya? Ada kayaknya, enggak kayaknya. Ini dalam kondisi 50-50, iman kita nggak sah. Atau imannya menurun dalam kondisi syak, apa? Waham. Yang ketiga, wahmun. Wahmun itu dugaan yang menurun. Tadi mau menentukan arah kiblat, ada kompas, tapi kompasnya rusak. Mau tanya orang, ada anak kecil yang ada. Ketika kita paksakan menentukan kiblat dengan kompas yang rusak, hasilnya apa? Tingkat kebenarannya hanya 25. Ini nggak boleh. Iman pakai dzon nggak boleh, pakai syak nggak boleh, pakai waham juga nggak boleh. Yang keempat, menurut pendapat yang disepakati ulama, yang tidak diperselisihkan, adalah taklid, ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Tidak boleh iman pakai pendapatnya orang lain. Tuhan ada nggak? Ada. Apa ya buktinya? Kamu yakin? Yakin. Kata siapa? Kata bapak saya. Boleh begitu? Kalau yakinnya kata bapak kita, berarti kamu yakin bukan atas sebuah dalil. Itu namanya menyangka baik pendapatnya orang tua. Orang tua saya pasti benar lah. Masa orang tua saya bohongin saya? Berarti bukan yakin, tapi menyangka benar. Hanya sangkaan, dugaan yang kuat
kalau orang tuanya, nah kalau orang tuanya salah gimana? Seperti anaknya orang Kristen ngajari ke anaknya, nah, bapaknya orang Buddha ngajarin ke anaknya, bapaknya orang Hindu ngajarin, kan nggak mungkin orang tua mereka membohongi mereka, tapi nyatanya orang tua mereka salah, maka anaknya ikut salah. Kenapa? Karena ikut. Jadi ikut-ikutan itu belum pasti benar. Nah, iman yang belum pasti benar, caranya tidak boleh kita gunakan. Cara yang harus kita gunakan dalam iman yang wajib benar, yang tingkat kebenarannya 100%, tidak boleh menurun. Maka kita mengimani keberadaan Allah itu imannya harus 100%. Jadi nggak boleh bater, nggak boleh zon, nggak boleh syak, nggak boleh waham, dan nggak boleh taklid. Ini iman harus bebas dari 4. Tulis ini juga. Dalil apa itu? Itu mengeluarkan kita dari 4 perkara. 1 gon, 2 syak, 3 wahmun, yang keempat adalah taklid. Mantap, dari posisi yang PB. Don. Tidak. Don 2 syak. Tiga wahmun. Yang keempat taklid. Di 4 ini tidak bisa mencapai derajat yakin, tidak bisa. Pasti kebenarannya tidak sampai 100%, walaupun dugaannya sekuat apapun. Menduga-duga gimana sih? Ya, nggak boleh 4 ini, harus yakin. Yakin itu pakai dalil. Dalil ada 2. Ini orang sekolah jadi. Yang pertama namanya dalil lazim alal malzum. Yang pertama lazim alal malzum. Malzum. Yang kedua asar alal muasir. Dalil itu cuma 2 yang mau kita pakai dalam ilmu tauhid, hanya ada 2 dalil. Lazim alal malzum atau atar alal mu'athir. Lazim alal malzum itu perkara yang terkait satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan.
keadaan yang saling keterkaitan dengan sesuatu yang lain, yang keadaannya nggak bisa dipisahkan, itu lazim. Sesuatu yang terkait dengan yang lain. Nah, yang mau kita pakai ini kalau nggak lazim, alal malzum, atar alal mu'athir. Alal mu'athir itu adanya bekas menunjukkan kepada adanya yang membekasi. Adanya bekas menunjukkan adanya yang membekasi. Contoh, kalau kita tidur, kamu kalau tidur dengar sesuatu enggak? Sama kayak saya berarti, enggak dengar apa-apa enggak? Enggak dengar hujan, enggak dengar suara derasnya hujan, enggak dengar apa-apa. Ketika kita bangun, di luar basah semua. Genteng basah, lantai basah, pohon basah. Ketika lihat basah, yang terpikir apa? Hujan. Nah, hujan ini namanya dalil athar alal mu'athir. Adanya bekas menunjukkan adanya yang membekasi. Kalau kamu di depan rumah kamu tiba-tiba ada telapak kaki, kamu akan tahu pasti tadi ada yang lewat. Kenapa? Ada bekasnya. Nah, bekas inilah dalil namanya. Dalil athar alal mu'athir. Kalau kamu lihat tai kambing, di sini ada? Ada. Pasti di sekitar situ ada. Kenapa? Ini ada bekasnya. Ya, itu namanya dalil athar alal mu'athir. Kamu melihat rumah hangus, yang terpikir oleh kamu apa? Perlu nanya enggak kamu? Pak, rumahnya kebakaran ya Pak? Colok matanya, buta, rumah hangus pakai nanya. Emang mau bawa pilok hitam di rumah? Hangus menjadi apa? Bekas adanya, walaupun kita nggak ngelihat, tapi bekas itu menunjukkan tadi ada kebakaran. Ini athar alal mu'athir. Adanya bekas menunjukkan adanya yang membekasi. Nah, kalau menemukan Allah, meyakini adanya Allah, pakai dalil yang kedua, bekas dan yang membekasi, apa bukti adanya Tuhan? Ini langit bumi. Langit bumi adalah dalil adanya Tuhan, adanya yang menciptakan. Maka dalil ini belum kuat. Kenapa? Karena semua agama menggunakan dalil ini. Kamu tanya orang Kristen, kamu tanya orang Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, apa bukti adanya Tuhan? Apa? Langit. Ini bukti ini belum kuat untuk menduga, untuk meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan. Kenapa? Karena semua yang menemukan langit bumi menyangka yang menciptakan selain Allah. Kata orang Kristen yang bikin ini, kata orang Yahudi yang bikin, Tuhannya berbeda-beda. Padahal mereka yakin bahwa yang bikin pasti Tuhan. Tapi kenapa kok nggak mengarah ke satu Tuhan? Karena pakainya dalil ini, jadi nggak jelas. Sama kayak begini, kalau di depan kamu ada kotoran kambing, yang ngeluarin siapa ini kotoran? Pasti kambing. Itu semua juga tahu.
Nah sekarang pertanyaannya, yang kambing yang mana? Jangan-jangan sapi dikira kambing, jangan-jangan gajah dikira kambing, jangan-jangan kucing dikira. Seperti orang menemukan keberadaan Allah dengan langit bumi, maka masing-masing menduga yang bikin pasti Tuhan. Lah pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Kata orang Kristen, ini yang Tuhan. Kata orang Buddha, ini yang Tuhan. Kata orang Hindu, ini yang Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang mana? Kalau masing-masing mengklaim saya yang benar, itu klaim pribadi kamu. Itu kamu memaksakan diri membenarkan diri kamu sendiri. Tapi tidak ada dukungan, gak ada yang menguatkan kalau pendapat kamu benar. Terus untuk mencapai iman yang 100% pakainya dalil apa? Dalil yang pertama namanya lazim halal malzum. Untuk tahu yang mana kambing, caranya gimana? Mengenali sifat-sifat kambing. Untuk tahu mana gajah, kenali sifat-sifat gajah, bukan bekasnya gajah, bukan. Untuk mengenali yang mana Tuhan, caranya kenali sifat-sifat Tuhan. Dalil apa ini? Lazim halal malzum. Dalil inilah yang mau kita pakai untuk meyakini Allah hingga tingkat kebenarannya 100%. Kalau kamu sudah kenal sifat-sifat kambing, terus cari kambing, ketemu nggak? Ketemu dan nggak akan salah. Kamu nggak akan menyangka, oh ini loh yang ada belalainya namanya kambing. Kamu aja yang salah kenal. Kambing blasteran. Ya, jadi ini kita kasih gambaran dulu. Yakin itu harus pakai dalil. Dalil itu apa pengertiannya, Pak? Dalil itu apa? Dalil itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Dalil, bolak-balik dong. Argumentasi itu apa? Untuk menerangkan hujah. Hujah itu dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lain. Itu namanya dalil. Kalau kita tadi lihat hangus, pikiran kita langsung diantarkan tadi kebakaran. Hangus jadi dalil. Dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lain. Pengadilan mau mutusin sidang, butuh apa? Dalil. Apa sih dalil? Sesuatu yang ditemukan hakim yang mengantarkan hakim bisa mengambil sebuah keputusan. Itu namanya dalil. Kalau nggak ada dalil, hakim tidak akan mungkin mengambil keputusan. Walaupun malingnya ditangkap Pak Hakim, ini maling, juga tolong putuskan penjara 3 bulan Pak Hakim. Nggak berani hakim. Mana dalil yang menunjukkan dia maling? Mana? Itu namanya dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lain. Makanya dalam Quran dikatakan wa fi anfusikum ayah. Dan pada diri kita ini jadi dalil. Kenapa? Kalau kita tafakur, kita lihat langit, lihat bumi, akan diantarkan kita mengetahui keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langit bumi menjadi dalil. Kalau kamu lihat sesuatu itu tidak mengantarkan kamu kemana-mana, berarti sesuatu itu tidak menjadi dalil apa-apa. Kamu lihat orang, kamu lihat jalan, lihat mobil, biasa saja, pikiran kamu tidak diantar kemana-mana, berarti itu tidak menjadi dalil apa-apa. Ketika jadi dalil, pikiran kamu akan diantarkan memahami sesuatu yang lain
dari apa yang kamu lihat, namanya apa? Dalil. Jadi dalil yang mau kita gunakan mengenali Allah adalah lazim alal malzum. Apa itu maksudnya? Mengenali sifat-sifat Allah. Inilah yang menguatkan kita hingga tingkat kebenarannya 100%. Apa sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari? Wujud, kita maqam, makanya sejak kecil kita diajarkan mengenal sifat-sifat Allah. Kenapa? Itu dalil kita untuk mengenali Tuhan itu, yaitu yang punya sifat itu namanya Tuhan. Kalau yang lain menduga-duga Tuhan itu dugaan mereka. Mereka nggak kenal yang namanya Tuhan. Kenapa? Mereka nggak tahu sifatnya Tuhan. Coba, apa bedanya sifat Tuhan dengan nama Tuhan? Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik. Apa bedanya nama-nama yang baik yang 99 dengan 20 sifat Allah? Bedanya apa? Ayatnya walillahil asmaul husna, terusannya apa? Fad'uhu biha. Dan bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka dengan nama-nama itu panggillah Allah. Ayatnya begitu bunyinya. Maka nama-nama itu gunanya untuk mengundang Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Kalau kamu paling senangnya Ya Razak, ya. Ya Mujibah Sa'ilin, Ya Karim, ya. Si Karim dipanggil-panggil aja. Coba kamu jarang mengenali sifat Allah, nama-nama Allah yang serem-serem apa? Pemaksa, penyiksa, pembantai. Pernah begitu? Nah, pernah. Sombong namanya itu nama-nama Allah juga. Nama Allah cuma 5 doang. Berapa? 90. Tapi 99 itu nggak bisa untuk mengenal Allah, nggak bisa. Saya kasih tahu begini. Yang jadi ketua Masjid Al-Alim itu siapa? Pak Mulyadi namanya. Coba, kalau kamu dengar nama Pak Mulyadi, bisa nggak kamu kenal yang namanya Pak Mul? Bisa? Belum lihat. Memang ada yang lihat Allah, ada? Kan nggak ada. Maka namanya itu nggak bisa mengantarkan kita mengenal dia, nggak bisa. Kalau kamu ketemu dia, panggil dengan namanya, Pak Mul. Oh iya. Kalau kamu mau doa sama dia, mau mengundang dia, panggil pakai namanya. Tapi untuk mengenali Pak Mul, caranya bagaimana? Kenal sifat-sifatnya. Kalau nggak kenal, bagaimana mau tahu? Jadi yang 20 itu untuk mengenali Allah. Mana yang Tuhan? Yang 99 untuk mengundang dia. Kalau kamu mau doa, mau punya permintaan, mau punya hajat, panggil namanya Allah dengan nama-nama yang baik. Allah memperkenalkan 99 namanya kepada kita. Nyambung ini? Nyambung kan? Jadi mengenai yakin harus pakai dalil. Nah, dalil yang meyakinkan yang 100% adalah sifat-sifatnya Allah. Tanpa ini kamu gak akan yakin. Bohong kalau kamu yakin. Paling kamu ikut-ikutan orang tua. Orang tua saya ke masjid lah. Orang tua ngomong Tuhan Allah, saya ikut lah. Kamu sendiri gak yakin di hati kamu. Kenapa? Karena gak ada dalil, gak ada jalan yang menguatkan kamu ke arah sana. Maka dengan mengenal sifat-sifat Allah, muncul yakin di hati kita. Allah pasti Tuhan. Kenapa? Karena kamu kenal sifat-sifatnya Tuhan. Nah, ketika kamu sudah tahu sifat-sifat Tuhan,
Maka sifat-sifat ini yang mengantarkan kita mengenali bahwa hanya Allah lah yang Tuhan. Nabi alaihi wassalatu wassalam datang. Ketika Nabi datang, Nabi mengatakan, saya utusan Allah. Yang pertama ditanya orang Mekah apa? Kalau kamu utusan Allah, sifatkan kami. Coba sifatkan kami tentang Tuhan kamu. Siflana rabbuka. Jelaskan sifat-sifat Tuhanmu kepada kami. Itu yang ditanya. Begitu masa utusan Tuhan tapi nggak kenal sifat-sifat, bisa begitu? Maka kata orang Arab, coba Tuhan kamu kenalkan kepada kami, apakah dia dari emas, apa dari batu, apa dari perak, atau dari perunggu? Kata Nabi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nabi nyebut namanya enggak? Nyebut apa? Sifat-sifatnya. Itu untuk mengenali Allah. Jangan kenal Allah pakai namanya, nggak bisa. Bagaimana mau kenal Allah pakai nama? Coba Rahman, Rahim, dipikir yang Rahman kayak apa? Ya nggak bisa. Nggak ketemu. Mengenal Allah dengan namanya nggak akan sampai. Kenal Allah pakai sifat. Maka kami katakan Allah Ahad. Kita kenal namanya wahdaniyah. Allahus Somad. Somad itu maknanya apa? Yang mencukupi kebutuhan seluruh hamba-hambanya. Yang bagaimana yang As-Somad? Zat yang bisa mencukupi kebutuhan hamba-hambanya harus kudrat, iradat, ilmu, hayat. Harus punya sifat ini. Kalau nggak punya sifat ini, dia nggak akan bisa mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Adanya apa? Kidam bako. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Mukhalafah lil hawadis. Ini jelas dengan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kita kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sahabat Nabi dulu di Masjid Quba. Di Masjid Quba, Quba itu masjid yang pertama dibangun Nabi. Mudah-mudahan semua bisa nengok ke sana nanti ziarah Makkah, ziarah Madinah. Masjid Quba itu ada seorang imam yang diperintahkan mimpin sholat di Masjid Quba. Setiap sholat baca Fatihah, terus baca surat, tapi nggak pernah ketinggalan kulhu dibaca. Tiap sholat kulhu dibaca. Lama-lama sahabat lapor sama Nabi, ya Nabi, ini imam ini aneh, kulhu nggak dibaca, nggak ada yang lain. Dipanggil sama Nabi. Bener kamu kalau sholat mestinya kulhu doang. Iya ya. Kenapa? Karena saya cinta sama Al-Ikhlas. Tiap baca Al-Ikhlas, saya langsung mengingat kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cinta ayat tersebut. Kata Nabi, kamu beserta yang kamu cintai. Nabi nggak mengatakan bid'ah, saya nggak ngajarin kamu. Nabi pakai. Jadi Al-Ikhlas itu diantara ayat yang menunjukkan Nabi memperkenalkan kita sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita sejak kecil nyuruh kita menghafalkan sifat-sifat tersebut. Nah, yang mau kita kenali dari sifat-sifat Allah ada berapa? Ada 3. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Nah, 3 ini. Kalau kamu kenal 3 ini kepada Allah, pasti kamu yakin ini Tuhan. Nggak akan mungkin yang lain lagi bersifat Tuhan. Kenapa? Akal kita itu menemukan sesuatu cuma 2, Tuhan atau makhluk.
Ya, coba ada lainnya enggak? Setengah Tuhan, setengah makhluk ada. Hah? Nah, adanya apa? Kalau enggak Tuhan, cuma dua. Mustahil. Jaiz bukan zaiz, bukan. Jaiz. Tiga ini yang kita pakai untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun mengenali para nabi. Kamu ketemu Nabi Muhammad enggak? Enggak. Tapi iman. Taunya dari mana kalau dia utusan Allah? Nah dari sini. Sifat yang wajib pada dia, yang mustahil pada dia, dan yang jaiz pada Nabi. Walaupun kita nggak pernah lihat Nabi, tapi saya iman dia pasti utusan Allah yang bersifat siddiq, tabligh, amanah, fatwa. Apa harus lihat Nabi untuk yakin? Kalau untuk yakin harus lihat Nabi. Banyak orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak iman sama Nabi. Ada? Siapa? Coba lagi. Fir'aun, Qarun, Haman, ketemu Nabi, bahkan gendong Nabi, tapi nggak mengimani kalau ini utusan. Kenapa? Karena dia tidak mengimani ada sifat-sifat kenabian pada dirinya. Kita nggak lihat Nabi, tapi kita iman dia pasti utusan Allah. Apa dalilnya? Apa yang menguatkan kita kalau dia utusan Allah? Yang pertama, adanya agama. Agama yang dipeluk oleh manusia di dunia rupanya agama Islam. Pembawa agama Islam ini membawa pula yang namanya Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Tanda kenabian. Mukjizat itu perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi untuk mengalahkan yang lainnya dan nggak bisa dikalahkan. Al-Quran sampai sekarang tidak terkalahkan. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada tantangan. Siapa yang mengatakan Al-Quran salah bukan dari Allah, bikinlah yang seperti Al-Quran. Nggak usah satu surat, satu ayat saja. Tantangan itu masih berlaku sekarang. Barangkali kamu mau daftar. Ini barangkali mau daftar. Allah nggak cuma nyuruh manusia, panggil jin sekalian untuk menemani kalian membuat satu ayat yang seperti ada yang sanggup. Berarti Al-Quran adalah mukjizat, tanda dari Allah yang diberikan kepada Nabi. Dari ini akan memikirkan pembawa Al-Quran ini pasti siddiq, tabligh, amanah, dan fatwa. Kenapa? Tidak mungkin utusan Allah tidak punya sifat-sifat tersebut. Ini dalil namanya. Mustahil, kizib, khianat, balaga, kitman. Itu sifat yang mustahil bagi Nabi dan yang jaiz bagi Nabi. Ini yang mau kita bahas di kitab ini. Hanya 3, wajib, mustahil, jaiz, baik bagi Allah maupun bagi para nabi. Inilah dalil apa? Lazim alal malzum. Sesuatu yang terkait pada sesuatu yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Pasti. Bukan pastilah. Di koti itu ada yang koti maknanya pakai dalil syar'i, Quran, hadis, pakai
dalilnya qat'i. Kalau ini akli, pakainya dalil akal, bukan dalil syar'i. Akal menetapkan adanya sifat-sifat yang kita imani yang menunjukkan bahwa dia pasti Tuhan. Kalau kamu sudah nemu tanda-tandanya sifatnya begini, maka dengan sifat itu kita bisa mengenali sesuatu. Ini yang kita kaji hari ini. Wajib setelah jadi orang Islam mengenali Tuhan dengan yakin. Maksudnya yakin dengan menggunakan dalil. Maksudnya dalil mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Nyambung nggak? Ini hari ini kita kaji bahwa yakin tidak boleh tersentuh 4 perkara. Nggak boleh don, nggak boleh syak, nggak boleh waham, dan nggak boleh taklid. Apabila masih tersentuh sama ini, berarti kamu belum sampai pada maknanya yakin. Kalau kamu ambil anak kecil kamu bawa ke kuburan, kamu tinggal, yang terjadi apa? Nangis. Kenapa nangis? Takut. Kenapa takut? Karena dia yakin akan digoda setan. Nah kita tanya, pernah nggak dia jumpa setan? Kenapa yakin? Hasil dongengan orang lain. Anak kamu mau ke kamar mandi nggak berani, tidur sendiri nggak berani. Kenapa? Takut setan. Emang pernah lihat setan? Kok tahu setan? Kata kakak ada setan. Kan kurang ajar. Anak kok ditakut-takutin setan kan? Jadi kadang ceritanya orang lain itu membekas hingga yakin, padahal itu bukan yakin. Itu hanya menyangka benar perkataan yang menyampaikan. Disangka benar, setan ada, tuyul ada, suster mesok ada. Yang sekarang terkenal si manis jembatan. Pernah lihat kamu, saya tanya? Yang dongeng siapa? Tapi nggak di jembatan kan? Di jembatan doang. Seperti dongeng-dongeng maling kundang, dongeng. Bagaimana bisa kita yakini? Kenapa? Itu dongeng, nggak ada dalilnya, nggak bisa meyakinkan kita itu terjadi, nggak bisa. Nah, yang mau kita yakini dengan tingkat kebenaran 100% harus pakai dalil. Jadi iman kita sekarang, saya sekarang iman kepada Allah bukan kata orang tua saya. Saya iman kepada Allah karena Allah memang betul-betul Tuhan. Kenapa? Karena sifat-sifatnya menunjukkan Dia Tuhan. Nanti kita akan jelaskan di belakang yang bagaimana Tuhan itu kita akan jelaskan. Nyambung ini? Ya, jadi hari ini kita ngaji tentang bagaimana yang namanya yakin itu harus pakai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada pertanyaan. Baiklah, para jemaah yang saya hormati, telah sama-sama kita dengarkan materi tentang tauhid, yaitu ketika kita mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terbebas dari 4 perkara, yaitu pertama yang don, kedua syak,
ketika bangun keempat taklid. Ketika kita sudah paham tentang empat perkara, kita masuk ke wilayah dalil, yaitu ada dua. Pertama, dalil lazim alal malzum dan dalil asyar ala mu'asyir. Itu begitu kepada para jemaah yang masih belum memahami baik itu yang perkara atau yang dalil keduanya, kami persilahkan. Pertama yang bertanya, gimana kan? Baik, untuk mengawali biar mungkin yang lain semangat atau motivasi sebagai berkata, dia mengawali pertanyaan itu. Pertanyaannya, untuk mengetahui adanya Allah, mungkin bagi kita perkara yang empat itu sebagai mungkin sudah ada yang sedikit paham mengenai Islam besar, walaupun ada yang terakhir aklik ya. Jadi mungkin yang kita pertanyakan yang keempat nih masalah aklik ya. Karena yang kita aklik ini tadi di awal kita bertanya kepada orang tua kita. Orang tua kita itu siapa? Orang tua kita ulama bukan ustaz bukan. Tapi kita taklidnya pada ulama-ulama yang sudah tabat, ulama-ulama yang sudah musfah, sudah benar kesepakatannya. Kita hanya bertaklid kepada itu, karena untuk mengetahui yang lainnya mungkin kita tidak ada kapasitas untuk ke sana. Jadi saya taklidkannya kepada Imam Al-Azhar. Ini pertanyaannya sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang taklid, kemudian ada ulama yang menyepakati bahwa taklid itu ada yang disahkan imannya. Taklid bisa disahkan imannya, tapi ada persyaratannya. Tidak sembarangan taklid. Kayak tadi, kalau saya taklid sama orang tua saya ulama bukan, alim bukan. Terus taklid sama siapa? Taklid sama orang yang disepakati kalau dia betul-betul ulama. Seperti para mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Asy'ari, Imam As-Sanusi, Imam Nawawi, Al-Bantani, ini orang-orang yang telah disepakati bahwa mereka orang alim yang pengetahuannya diketahui oleh banyak orang, ilmunya mumpuni. Kata ulama, kalau kamu taklidnya dengan itu boleh, atau taklidnya dengan Al-Quran boleh, asal kamu ngerti Quran. Nah, Quran terjemahan bagaimana mau ditaklidin? Tuhan ada di atas, gimana mau taklid sama Tuhan ada di atas? Nah, Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, nggak boleh. Kalau kamu nggak ngerti Al-Quran, kamu nggak boleh taklid sama Al-Quran. Kamu nggak ngerti ulama mana yang benar, kamu nggak boleh taklid sama mereka. Kecuali kamu tahu ada nih ulama yang disepakati ini orang alim, orang yang, maka kata ulama yang lain boleh kamu taklid sama dia. Jadi taklid syaratnya taklid sama orang yang tidak taklid. Nggak boleh taklid sama orang yang taklid. Kamu ngikutin sama orang yang ngikut lagi nggak boleh.
gitu loh. Iya dong, kalau kamu mau mengikuti, ikuti orang yang dia nemu dalil. Nah, jangan ikut-ikutan sama orang yang ikut-ikutan lagi lah. Gimana? Dia buta, nuntun orang buta, sama-sama nabrak akhirnya. Kalau kamu mau dituntun orang, kamu cari orang yang tidak buta, yang dia nemu dalil, yang dia kenal sifat-sifat Allah, hingga kamu bisa diajarkan nanti mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Jadi ada yang menyepakati taklid itu boleh, tapi syaratnya yang ditakliti nggak boleh taklid lagi. Harus yang ditakliti orang yang berilmu dan dia mengerti dalil. Seperti siapa? Para ulama. Oke, yang lain juga. Siapa lagi dia yang bertanya berkisah masalah apa ya? Oke, menanyakan PNC baik. Tapi kan dari luar. Udah ngomong, tanya apa lagi? Udah alim, udah nyambung maksudnya. Kalau belum nyambung, tanya. Kalau sudah nyambung, mau tanya apa lagi? Jadi ada istilah pepatah Arab yang pada bahasa ini as-sukutu adalah karena. Jadi dia punya seseorang karena paham. Bisa jadi paham bingung atau paham terberat. Tapi insya Allah kita di sini insya Allah paham Pak ya. Mari kita baca dengan ada kitanya? beberapa pertanyaan lagi. Iya dong. Itu yang saya tunggu, dia yang nanya. Dia ahlinya nanya, yang biasa nanya. Enggak, ini karena waktu masih ada sedikit, kalau ada yang tanya, ini banyak mau tanya. Banyak lihat bukan dikit lagi ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana kualitas iman seseorang ketika sholat atau ketika mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada kesempatan untuk mencari ilmu dengan berbagai alasan dia tidak mau hadir di majelis atau tidak mau mencari ilmu untuk memperbanyak menguatkan imannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam hal ini ada dua pendapatnya ulama. Yang pertama ulama mayoritas. Berarti mayoritas itu yang paling banyak. Tapi enggak seluruhnya enggak, tapi yang paling banyak mayoritas mengatakan siapa orangnya yang iman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, tapi dia enggak mencari dalil, padahal dia bisa berpikir, maka hukumnya dosa. Karena meninggalkan satu perintah Allah, yaitu mencari dalil, berpikir. Di Quran berapa ratus ayat yang perintah kita berpikir, tafakkaru, tadzakkaru, tadabbaru, afala taqilun, afala tubsirun, afala taqlamun. Berapa banyak? Kok sampai masih nggak mau mikir? Dia meninggalkan perintah Allah untuk belajar mencari dalil, hukumnya dosa. Ini pendapat yang mayoritas ulama pakai. Kalau pendapat yang muncul dari ahli tauhid, Imam Asy'ari, Imam As-Sanusi mengatakan siapa yang imannya kepada Allah nggak pakai dalil, maksudnya nggak pakai dalil, nggak kenal sifat-sifat Allah, nggak beriman dia.
Maksudnya nanti di akhirat dia nggak selamat. Walaupun di dunia bergaul dengan orang Islam, di akhirat dia nggak selamat. Kenapa? Karena dia meninggalkan pokok perkara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang ketat, pendapatnya Imam As-Sanusi. Yang ngarang kitab ini Imam As-Sanusi. Tapi yang banyak pakai jumhurnya ulama. Kalau kita pakai pendapat ini, jumhur itu ibaratnya dokter umum. Imam As-Sanusi ahli. Kalau kamu mau berobat itu ke dokter spesialis atau umum? Kalau penyakitnya umum ya ke dokter umum. Kalau penyakitnya khusus ya spesialis. Maka kalau kita mau ambil pendapat spesialis, ini pendapatnya. Gak kenal sifat-sifat Allah, yang wajib gak kenal, yang mustahil gak kenal, yang jais gak kenal, di akhirat gak terhitung iman dia. Kata jumhur, yang gak kenal wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jais bagi Allah, dosa. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Nah, karena ada dua perbedaan ini, berarti kalau saya iman kepada Allah, iman saya nggak pakai dalil, berarti iman saya disengketakan. Kayak panah marunda, imannya sengketa, diperselisihkan. Satu mengatakan sah, satu mengatakan tidak sah. Nah, biar iman kita tidak disengketakan, ambil pendapatnya Imam Sanusi, pakai dalil. Kalau kita iman pakai dalil, seluruh ulama mengatakan imannya sah. Itu. Maka amal itu jangan yang khilaf. Amal itu yang enggak khilaf. Iman yang tidak khilaf, iman yang pakai dalil. Enggak ada yang khilaf. Seluruh ulama mengatakan sah imannya. Kalau iman yang nggak pakai dalil, khilaf. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Nah, sekarang tinggal kembali ke Anda. Anda pingin imannya disengketakan atau nggak sengketa? Memang enak tanah sengketa. Pusing kan? Ya, jadi walaupun dia sholat, ketika dia punya kesempatan nggak mau ngaji, dua pendapat, dosa atau nggak sah imannya. Ada lagi yang lain? Ya, yang saya mau tanyakan di luar tema tauhid tapi masih berkaitan dengan ibadah ini. Yang saya mau tanyakan ini, tolong diperjelas apa namanya yang menanyakan orang kalau sholat wajib, nah itu pada sunnah, tapi sunnah yang kebanyakan pada pindah tempat itu ada dasarnya atau ada dalil yang enggak. Itu tolong diperjelas untuk mewakili pada jemaah. Ada juga ini lagi satu lagi masalah kalau tadi akan ada pakai apa itu untuk diri yang ada juga yang pertama tadi juga langsung untuk ada juga yang baca ada dari apa baca dari ilah ada ya ada itu apa kalau berjalan ada dalilnya kan harus perlu dasar dulu dalil dulu kebanyakan ikut-ikutan orang dan juga kadang-kadang bingung ini ya harus sholat apa wajib sunnah pakai pindah tempat itu saya kalau banyak itu kalau berjalan ya.
di dalam masalah ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Kita lihat nggak Nabi sholat? Lihatnya siapa? Guru, ulama. Guru lihat siapa? Guru lagi. Guru lihat siapa? Guru lagi. Untuk urusan ibadah wajib taklid. Ya nih, nggak boleh mikir sendiri caranya ibadah. Saya mau sholat dengan cara saya, nggak boleh. Sholat harus pakai caranya ulama. Makanya kalau ada orang Wahabi, sholat yang benar begini, makanya hadis nggak boleh. Hadis itu kalamnya Nabi dan kita nggak lihat tapi bagaimana prakteknya. Tapi ulama kita lihat langsung. Iya guru. Jadi kalau ditanya sholat sunnah, terus kita wajib, terus kita pindah sunnah sekali sini, pindah sunnah lagi. Kenapa? Dalilnya adalah beritanya Nabi di mana Allah akan mencatat bekas-bekas ibadah kita. Tanah-tanah yang kita injek untuk bekas ibadah akan menyaksikan saya pernah sholat di situ. Kalau tanahnya banyak, saksinya banyak. Makanya ulama kenapa kok sunnah di sini, pindah lagi sono, pindah sono. Kenapa? Pingin punya saksi yang banyak. Sunnah. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in pengimaman itu disunahkan pindah untuk sekian minggu. Enggak di situ aja enggak. Disunahkan imamnya pindah posisinya. Makanya dulu kalau di masjid orang kuno itu ada 3, tengah sampai ke sini sampai ke sini. Kenapa? Imamnya disunahkan untuk pindah. Kalau kita mana ngerti hukum itu, pokoknya sholat aja. Ya itu pun nggak masalah, nggak apa-apa, tapi nggak mendapat keutamaan. Yang utama kalau kita mau pindah karena punya saksi yang banyak. Terus urusan tahiyat, kapan waktunya menunjukkan jari, apakah dari awal atau waktu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Boleh kapan saja, yang penting keluarin, jangan diumpetin, pelit amat, jari aja nggak mau keluarin. Kurang ajar namanya itu. Kalau goyang-goyang gimana? Ini masalah furu. Kalau kita berbeda dengan yang lain nggak sampai kafir. Kalau saya tahiyat gini doang gimana Bin? Sah sholatnya. Saya umpamanya lupa gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, lagi mikirin utang, asyhadu an la ilaha, nggak begini sah sholatnya. Gitu loh. Ya, jadi boleh pilih yang paling banyak pakai pendapat asyhadu an la ilaha illallah. Kalaupun mau dari awal at-tahiyatul mubarakatuh boleh sah. Jadi tinggal kita mau ambil pendapatnya siapa. Yang penting ada ulama yang kita ikuti, jangan saya mau pakai pendapatnya Imam S. Arifin. Nah, ini repot. Akhirnya joget kita. Ya, jadi boleh mau pakai pendapat ulama yang mana, yang penting ada dalil, ada yang kita ikuti. Oke? Cukup? Oh, ada lagi ya. Baiklah hadirin sekalian, karena waktu sudah berakhir siang, kita ada beraktivitas. Sekali lagi kami mengingatkan setiap ahad pertama dan ketiga kita siapkan yang hari ini yang hadir cukup antusias yang sangat banyak ya. Sekali lagi juga mohon kiranya hadir, dan di setiap malam pagi insya Allah kita ada sarapan bersama, dan insya Allah juga mari kita sama-sama biasakan sholat subuh ya, khususnya di saat takbir di masjid Al-Fatihah.
kiranya dari awal pribadi ada perkataan yang kurang enak atau kurang bermanfaat atau merupakan itu maafin sebenarnya dan kita akhiri dengan doa insyaallah akan diwakilkan oleh guru kita Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala la dha'ikrafna fatub alaina tawbatan li kulli awba fasdur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au khutbah al muslimina ajma' amina rabbi isma wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.